Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak sahabat SD, sudah siap dan semangat ya belajar bersama Bu Sarah? Kali ini kita akan belajar tematik kelas 4 yaitu tema 5, pahlawanku, subtema 1, perjuangan para pahlawan, pembelajaran ke-1. Sebelum memulai pembelajarannya, kita berdoa terlebih dahulu. Tujuan pembelajaran ini sebagai berikut. Anak-anak sahabat SD, hari ini kamu akan belajar tentang pahlawan. Tahukah kamu apa yang dimaksud dengan pahlawan? Mari kita pelajari bersama. Coba amati gambar berikut. Apa yang mereka lakukan? Pada gambar pertama, mereka sedang menjenguk salah satu temannya yang sakit. Pada gambar kedua, mereka sedang belajar bersama mengamati tumbuhan dengan kupu-kupu. Pada gambar ketiga, menunjukkan seseorang yang sedang membantu temannya merapikan alat tulis. Bagaimana pendapatmu mengenai hal itu? Pendapatku tentang hal tersebut yaitu, kegiatan atau sikap yang ditunjukkan pada gambar perlu dicontoh dalam kehidupan sehari-hari. Mereka menunjukkan sikap kebersamaan dan kepedulian terhadap sesama. Hal baik apa yang bisa kamu contoh? Hal baik yang bisa aku contoh yaitu sikap kebersamaan dan kepedulian terhadap sesama. Menolong orang lain dengan ikhlas, berani, dan gigih merupakan sikap yang dimiliki oleh para pahlawan. Untuk menghargai mereka, kamu bisa meneladani sikap kepahlawanannya dalam kehidupan sehari-hari. Bagaimanakah perjuangan para tokoh di masa kerajaan Hindu, Buddha, dan Islam? Bagaimanakah sikap kepahlawanan yang mereka miliki? Sikap kepahlawanan juga tercermin dari perbuatan beberapa raja di masa kerajaan Hindu, Buddha, dan Islam. Mari kita pelajari lebih lanjut. Bacalah teks berikut. Raja Purnawarman, Panji Segala Raja. Raja Purnawarman mulai memerintah kerajaan Tarumanegara pada tahun 395 Masehi. Pada masa pemerintahannya, ia selalu berjuang untuk rakyatnya. Ia membangun saluran air dan memberantas perompak. Raja Purnawarman sangat memperhatikan kesejahteraan rakyatnya. Ia memperbaiki aliran Sungai Gangga di daerah Cirebon. 2 tahun kemudian, ia juga memperbaiki dan memperindah alur Sungai Cupu sehingga air bisa mengalir ke seluruh kerajaan. Para petani senang karena ladang mereka mendapat air dari aliran sungai sehingga menjadi subur. Ladang para petani tidak kekeringan pada musim kemarau. Raja Purnawarman juga berani memimpin angkatan laut kerajaan Tarumanegara untuk memerangi bajak laut yang merajalela di perairan barat dan utara kerajaan. Setelah Raja Purnawarman berhasil membasmi semua perompak, keadaan menjadi aman. Rakyat di kerajaan Tarumanegara kemudian hidup aman dan sejahtera. Sebagai wujud kecintaan rakyat kerajaan Tarumanegara kepada Raja Purnawarman, telapak kakinya diabadikan dalam bentuk prasasti
yang dikenal sebagai Prasasti Ciaruteun. Setelah membaca teks tersebut, mari kita menjawab pertanyaan berikut. Tuliskan perjuangan yang dilakukan oleh Raja Purnawarman. Perjuangan yang dilakukan Raja Purnawarman antara lain membangun dan memperbaiki saluran air di sekitar kerajaan serta memberantas perompak. Tuliskan sikap kepahlawanan yang dimiliki oleh Raja Purnawarman. Sikap kepahlawanan yang dimiliki Raja Purnawarman antara lain peduli kesejahteraan rakyat, berjiwa pemimpin, dan berani menghadapi musuh. Apa yang dirasakan rakyat Kerajaan Tarumanegara atas perjuangan yang dilakukan oleh Raja Purnawarman? Rakyat merasa senang dengan perjuangan Raja Purnawarman. Para petani tidak lagi khawatir mengalami kekeringan pada musim kemarau. Rakyat juga merasa aman dan sejahtera karena tidak ada gangguan dari perampok. Menurutmu, bagaimana kehidupan rakyat Kerajaan Tarumanegara jika rajanya tidak memiliki sikap kepahlawanan? Menurutku, jika seorang raja tidak memiliki sikap kepahlawanan, maka kehidupan rakyat tidak akan merasa aman dan sejahtera. Para petani akan mengalami kekeringan karena aliran sungai tidak sampai di ladang mereka. Para perampok juga akan merajalela di perairan kerajaan. Para perampok akan menjarah semua hasil rakyat sehingga membuat rakyat menderita. Kita sudah membaca teks secara seksama. Kita juga sudah menjawab pertanyaan berdasarkan isi teks. Sekarang, kita akan menceritakan kembali isi teks yang telah kita baca. Kita bisa menceritakannya dalam bentuk tulisan. Agar dapat menceritakan kembali, kita harus mengetahui caranya terlebih dahulu. Ayo kita perhatikan cara menceritakan kembali isi teks berikut. Membaca teks secara seksama. Memahami isi teks. Menuliskan peristiwa dalam teks secara runtut dengan memperhatikan ejaan yang benar. Sekarang, coba ceritakan kembali secara tertulis isi teks berdasarkan jawabanmu. Tulisanmu harus memperhatikan peristiwa yang ada, runtut, dan menggunakan ejaan yang benar. Selamat mencoba! Kita sudah membaca dan menceritakan kembali kisah Raja Purnawarman. Raja Purnawarman hidup pada masa kerajaan Hindu dan Buddha. Pada masa itu, banyak kerajaan-kerajaan bercorak Hindu dan Buddha yang mampu mencapai kejayaannya. Kejayaan tersebut tidak terlepas dari pengaruh tokoh-tokoh penting pada masa itu. Ayo kita kenali beberapa tokoh penting pada masa kerajaan Hindu, Buddha, dan Islam beserta peninggalannya. Berikut adalah beberapa tokoh dan peninggalan kerajaan pada masa kerajaan Hindu, Buddha, dan Islam. Peninggalan yang mereka wariskan bukan saja benda bersejarah, tetapi juga pemikiran dan nilai-nilai perjuangan yang telah menginspirasi bangsa Indonesia. Sultan Iskandar Muda dari Kerajaan Aceh. Peristiwa penting pada masa Sultan Iskandar Muda yaitu Aceh mencapai puncak kejayaan. Sikap kepahlawanan yang dimiliki oleh Sultan Iskandar Muda yaitu gagah dan berani, penuh semangat, pantang menyerah. Peninggalan Sultan Iskandar Muda yaitu Masjid Raya Baitur Rahman atau Masjid Agung Aceh. Pengaruh peninggalannya, masjid ini masih digunakan hingga sekarang sebagai tempat ibadah.
Raja Balaputradewa dari Kerajaan Sriwijaya. Peristiwa penting pada masa Raja Balaputradewa yaitu Kerajaan Sriwijaya mencapai puncak kejayaan. Banyak pemuda dari Sriwijaya dikirim ke Nalanda, India untuk memperdalam agama Buddha. Sikap kepahlawanan yang dimiliki Raja Balaputradewa yaitu gagah dan berani, berjiwa kesatria. Peninggalan Raja Balaputradewa yaitu kepedulian terhadap agama dan pendidikan. Pengaruh peninggalannya, agama dan pendidikan masih menjadi kepedulian masyarakat hingga sekarang. Sultan Hasanuddin dari Kerajaan Goa Talo. Peristiwa penting pada masa Sultan Hasanuddin yaitu Kerajaan Goa Talo atau Makassar mencapai puncak kejayaan. Mendapat julukan ayam jantan dari timur karena berani melawan Belanda yang menghalangi pelaut Makassar membeli rempah-rempah dari Maluku. Sultan Hasanuddin kalah karena pengkhianatan Raja Arupalaka dari Bone dan terpaksa menandatangani Perjanjian Bongaya yang merugikan rakyat Goa Talo, Makassar. Sikap kepahlawanan yang dimiliki Sultan Hasanuddin yaitu gagah dan berani, penuh semangat, pantang menyerah. Peninggalan pada masa Sultan Hasanuddin yaitu Makam Sultan Hasanuddin. Pengaruh peninggalannya sebagai objek wisata sejarah. Patih Gajah Mada dari Kerajaan Majapahit. Peristiwa penting pada masa Patih Gajah Mada yaitu menumpas pemberontakan Ranggalawe, Sora, Nambi, Kuti, dan Sadeng. Mengucap Sumpah Palapa. Sikap kepahlawanan yang dimiliki Patih Gajah Mada yaitu rela berkorban, gagah dan berani, bersikap kesatria. Peninggalan Patih Gajah Mada yaitu Kitab Kutarama Nawa. Pengaruh peninggalannya yaitu sebagai sumber sejarah. Raja Hayam Wuruk dari Kerajaan Majapahit. Peristiwa penting pada masa Raja Hayam Wuruk yaitu Kerajaan Majapahit mencapai puncak kejayaan. Sikap kepahlawanan yang dimiliki Raja Hayam Wuruk yaitu gagah berani, peduli terhadap rakyat. Peninggalan Raja Hayam Wuruk yaitu Kitab Negara Kertagama karangan Empu Prapanca. Pengaruh peninggalannya digunakannya istilah Pancasila sebagai dasar negara. Dayu sangat kagum dengan perjuangan Raja Purnawarman. Banyak yang telah dilakukan untuk rakyatnya. Sambil duduk di tepi kolam yang jernih airnya, Dayu masih memikirkan jasa-jasa Raja Purnawarman, terutama pembangunan saluran air. Ia berpikir, pasti saluran tersebut sangat bermanfaat bagi masyarakat saat itu. Dayu terus berpikir sambil memandangi wajahnya yang terpantul di kolam. Tahukah kamu mengapa Dayu bisa melihat dirinya di air kolam? Air kolam bisa memantulkan cahaya. Kamu akan belajar tentang sifat-sifat cahaya melalui percobaan berikut. Sifat-sifat cahaya. Cahaya merambat lurus. Percobaan menggunakan 3 karton tebal dan lilin. Lubangi bagian tengah ketiga karton tersebut. Letakkan karton-karton dengan posisi
3 lubang tersebut sejajar dengan cahaya lilin tepat di belakang lubang. Perhatikan apa yang terjadi. Lalu, coba menggeser posisi setiap karton sehingga setiap lubang menjadi tidak sejajar. Perhatikan perbedaannya. Cahaya menembus benda bening. Percobaan menggunakan cahaya matahari atau cahaya senter. Gelas atau benda-benda transparan atau bening. Benda-benda berwarna gelap dan benda-benda bening tetapi berwarna. Letakkan peralatan seperti pada gambar. Arahkan cahaya ke tembok berwarna putih. Perhatikan apa yang terjadi. Cahaya dapat dipantulkan. Percobaan menggunakan 2 cermin datar dan senter. Coba pantulkan cahaya senter menggunakan cermin. Coba berbagai posisi cermin yang berbeda dan gunakan lebih banyak cermin. Amatilah apa yang terjadi pada cahaya pantul. Cahaya dapat dibiaskan. Percobaan menggunakan pensil yang setengah bagian panjangnya berada di dalam gelas berisi air. Amati pensil dari sisi samping luar gelas. Bagaimana penampakan dan besar pensil dibanding aslinya? Sekarang, catatlah proses percobaan dan peristiwa yang terjadi tersebut dalam lembar laporan berikut. Demikian pembelajaran 1 dari tema 5 subtema 1. Untuk mengukur pemahaman terhadap materi yang sudah kita bahas, kalian dapat mengerjakan latihan soal yang ada pada deskripsi video ini. Tetap semangat, rajin belajar, rajin beribadah, jadilah generasi penerus bangsa yang cerdas, berkarakter, menyenangkan, luar biasa, hebat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.